Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi orang mukmin itu diperintahkan bertakwa. Maksudnya bertakwa itu, kalau memahami beberapa ayat di Al-Quran, takwa itu ukuran untuk beribadah, ukuran untuk taat kepada Allah dan Rasul, supaya ukurannya itu mencukupi. Jadi takwa itu ukuran melakukan ibadah yang sesuai dengan apa yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Maka kalau ukurannya bagus, la'allakum tuflihun, akan meraih keberuntungan. Untuk mudahnya memahami, misalnya kita ke surat Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, Faman farada fihim al-hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Faman taf'alu min khairi ya'lamullah. Kemudian kalimat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Kemudian siapapun yang telah menetapkan hajinya di tahun itu, maka wajib bagi dia untuk menghindari rafas, kusuk, dan jidal. Rafas itu perkataan-perkataan yang porno, kusuk. Kemudian kusuk, hal-hal yang buruk, kefasikan. Kemudian jidal, perdebatan dalam urusan haji. Perdebatan itu tidak perlu, ini dihindari. Kemudian watazawwadu, apapun yang kamu lakukan Allah mengetahui. Kemudian watazawwadu, carilah bekal. Siapkanlah perbekalan. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Maksudnya bekal takwa itu bekal yang mencukupi untuk perjalanan berangkat, perjalanan pulang, dan selama di sana. Jadi bekal takwa itu bekal yang mencukupi untuk perbekalan berangkat, selama di sana, dan untuk pulang. Juga bekal yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah, itu namanya bekal takwa. Jadi orang berhaji tidak boleh bonek, bondo nekat tok, terus kacau nekat, pokoknya mangkat, yang kono lah ya udah, boten itu, pokoknya ono sing ngopeni, nah seperti itu tidak boleh. Maka harus membawa atau menyiapkan perbekalan yang mencukupi untuk keberangkatannya, selama di sana, dan untuk kepulangannya. Juga perbekalan yang ditinggalkan orang di rumah. Ditinggalkan untuk keluarga di rumah juga disediakan, dicukupi. Itu namanya bekal takwa. Kemudian ada istilah lagi
baju takwa, surat 7, surat Al-A'raf ayat 26. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan pakaian bagimu untuk yuwari sawatikum warisha. Pakaian itu untuk menutup aurat dan untuk perhiasan, untuk keindahan. Jadi berpakaiannya orang mukmin itu harus setidaknya memenuhi dua hal. Satu, menutup aurat, dan indah, baik sedap dipandang orang lain. Itu namanya baju takwa. Baju takwa. Jadi baju atau pakaian takwa itu harus memenuhi satu, bisa menutup aurat, dua, keindahan. Jadi tidak hanya keindahan saja, sebab ada juga orang-orang kafir itu kalau berpakaian yang penting nampak indah menurut dirinya, meskipun tidak menutup aurat, akan membuka auratnya. Nah, ini baju seperti ini belum disebut baju takwa. Maka kalau disebut pakaian atau baju takwa, setidaknya memenuhi ketentuan menutup aurat dan indah. Jadi takwa itu ukuran kebaikan. Maka kalau sholat misalnya, sholat itu sholat yang ukurannya takwa, seperti kata Nabi misalnya, sholatul jamaati khairum min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu bagi para laki-laki khususnya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Nah, maka sholat berjamaah itu sholat dalam ukuran takwa. Jadi sholat dalam ukuran takwa. Kurang dari itu sudah tidak disebut takwa. Maka sholat sendiri itu pahalanya 1, sedangkan sholat berjamaah 27 atau 25 di khamsin wa ishrina darajat, bisa 27 atau 25. Maka kalimat tadi di surat Al-Maidah ayat 35 diakhiri dengan la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Maka kalau dihitung, misalnya sholat berjamaah mendapat 27 kali 5, sehari kan 5 kali, maka 135 pahalanya gitu. Kalau sholat sendiri satu. Untuk para wanita setidaknya sholat awal waktu. Jadi untuk jamaahnya tidak wajib, tapi yang wajib sholat di awal waktu. Sholatu bi awali waktiha. Nah, ternyata sholat di awal waktu sendiri itu lebih sulit daripada sholat di awal waktu jamaah. Gue angel nih. Kalau sholat nunggu nanti jam 2 barang gitu. Gue jam 2 sholat masa setengah 5. Sebab sendiri ini loh, itu jadi angel malah. Nah, maka para wanita boleh bersama kaum mukminin yang laki-laki sholat bersama. Bila sholat sendiri di awal waktu menyulitkan, sebab di awal waktu ini malah angel gitu.
Napa mlih nek gaweane rada kathah kuse tanggung kurang sithik, kurang sithik. Nanti jam 2 niku. Asar saya mulai gitu. Harus cek padang. Cek padang delok mulai. Sisan kuatus pun tambah. Nanti jam 5. Nah, jadi sholat di awal waktu untuk para wanita ini hati-hati, ini kelihatannya memang tidak wajib sholat jamaah, tapi sholat sendiri di awal waktu itu sulit ternyata. Lebih mudah kalau berjamaah. Jamaah ini genah ngoten lho. Nah, koncone kata ngoten iki lagi nyemangati mah. Kita atas. Jadi takwa itu adalah ukuran kebaikan. Maka bila kebaikan-kebaikan dilakukan dengan takwa, maka la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian meraih keberuntungan yang besar. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah yang menyampaikanmu kepada Allah. Artinya supaya amal-amal kita atau doa-doa kita sampai kepada Allah. Nah, kita ngambil misalnya doa saja yang mudah, supaya doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Kita boleh berwasilah mencari perantara yang memudahkan terkabulnya doa. Mencari perantara supaya mudah terkabulnya doa. Secara syariat yang diperintahkan atau dibolehkan atau dianjurkan untuk memudahkan dikabulkannya doa, wasilah itu ada 3. Wasilah itu ada 3. 1, wasilah amal soleh. Wasilah amal soleh. Wasilah amal soleh contohnya surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 193. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum wa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seorang menyeru kepada kami supaya beriman. Maka seruan itu adalah an aminu bi rabbikum, berimanlah kepada Tuhanmu, wa amanna, maka kami pun beriman. Kemudian karena kami telah beriman, maka Rabbana faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik. Jadi kalimat ini mengandung istilah wasilah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasul supaya beriman. Maksud beriman itu sholat, puasa, dan orang itu melakukan kebaikan, berkata yang baik, itu namanya beriman. Sebab Allah sendiri mengatakan sholat itu iman. Sholat itu iman. Misalnya masa Rasulullah dulu, masa Rasulullah ketika terjadi pengalihan kiblat dari berkiblat ke Masjidil
Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian perintah itu dari Allah, bukan sekedar kemauan Rasulullah, sebagai ujian mana di antara orang-orang yang benar-benar beriman, diuji dengan pengalihan kiblat. Kemudian jadilah orang-orang mukmin setelah kira-kira 18 bulan, ada yang menyebut 16 bulan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian oleh Allah diperintahkan sholat menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau bapak-bapak kami dulu, orang-orang tua kami dulu, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah turun perintah sholat menghadap ke Masjidil Haram, bapak-bapak kami sudah meninggal, jadi belum sempat sholat menghadap ke Masjidil Haram. Bagaimana sholat mereka? Jangan-jangan tidak diterima. Allah kemudian menurunkan ayat, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Surat Al-Baqarah ayat 200 gitu, 242 nomor 243. Wakadzalika ja'alnakum ummatan, buat dibuka kali ini cek surat Al-Baqarah ayat 243. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. 143 ya. Oke, pangapunten. 143 kacau 143 sejus loro gitu. Benar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Terus kalimat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya pun sholat ini. Jadi ketika para sahabat bertanya tentang sholat dari orang-orang tua mereka yang hanya menghadap ke Masjidil Aqsa, ketika perintah turun untuk mengalihkan kiblat ke arah Masjidil Haram, mereka sudah meninggal. Nah, apakah sholatnya terpakai? Ngoten nggih, kanggo mau sholat ini. Ngoten. Nah, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu, semuanya tetap diterima karena semuanya ketaatan pada Allah. Terus takwa itu seperti itu, jadi salah satunya dengan wasilah tadi, dengan wasilah amal soleh. Jadi tadi di surat Ali Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi bil imani an aminu bi rabbikum
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya ada seorang penyeru yang menyeru kami supaya kami beriman. Imanlah kalian. Terus kita beriman. Misalnya sholatlah kalian, saya pun sholat. Maka dengan sholat saya itu ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa-dosa kami. Dengan sholat saya itu hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Jadi wasilah amal soleh. Kemudian yang kedua, wasilah asmaul husna. Wasilah asmaul husna. Ini surat Al-A'raf ayat 180. Surat 7 ayat 180. Jadi Allah perintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Ini mboten kudu kabeh hafal. 99 disebut beberapa saja. Maka dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika itu Rasulullah melihat ada seseorang berdoa. Ketika doa dia melantunkan asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu annaka antallah, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Al-ahadus samad, yang maha esa dan maha bergantung, tempat bergantung semua makhluk. As-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang menyamainya. Kemudian Rasulullah mendengar itu, dia mengatakan orang itu sudah berdoa dengan asmaul a'zam. Asmaul a'zam sama asmaul husna itu sami. Kalau asmaul husna itu nama-nama yang terbaik, kalau asmaul a'zam atau ismul a'zam itu nama-nama yang paling agung, yang paling agung. Jadi kata azim. Dan Rasulullah mengatakan man sa'ala faqad u'tiya wa man da'a faqad ujiba. Siapapun yang meminta dengan asmaul husna itu pasti akan diberi. Siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Jadi kita berwasilah dengan asmaul husna. Maka Rasulullah mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah tsumma sana'i alaihi. Apabila seseorang berdoa, hendaknya ia memulai dengan mengucap tahmid, alhamdulillah, memuji Allah. Tsumma sana'i alaihi, kemudian mengucap keagungan Allah, kalimat-kalimat pengagungan pada Allah, asmaul husna. Tsumma sholli alayya, kemudian ia sholawat atasku. Terus ajeng doa, doa-doa ini diawali alhamdulillah. Alhamdulillah disambung nopo-nopo itu alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin biyazdadu imanan ma imanihim. Bisa juga alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula
an hadanallah. Endi sing apal? Paling boten alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada Asmaul Husna juga. Ar-Rahmanir Rahim, Asmaul Husna. Maliki yaumiddin, Asmaul Husna. Rabbil alamin, Asmaul Husna. Terus kalau berdoa, Rasul mengatakan, menganjurkan mengawalinya dengan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian Asmaul Husna, jadi pengagungan kepada Allah. Kemudian mengucap sholawat Nabi. Tsummal yada' bimasya'. Setelah itu dia bisa berdoa menurut keinginannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi urutan doa ini ngoten, Ahmed memuji Allah. Kemudian Asmaul Husna, sholawat Nabi, paling modern Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling cendak sholawat ini modern riwayat Ibnu Hibban. Tulis sampai innaka hamid majid katanya gitu. Sholawat dan tahiyatnya. Kemudian setelah itu baru berdoa menurut keinginan kita. Aja nyuwun napa-napa terserah. Sebab ketika ada orang berdoa langsung meminta pada Allah, Rasulullah mengatakan orang itu tergesa-gesa, terburu-buru, mosok donga orang nganggo tepo-tepo sih, cara ngulon nuwun iki tak ya nganggo dodok-dodok gitu. Mlebu omahe wong langsung terus ngoten tak nggih kurang apik gitu. Paling boten nggih kula nuwun, kula salam kira-kira ngoten. Jadi orang yang berdoa langsung pada apa yang dimaksud itu namanya terburu-buru, tergesa-gesa. Maka diawali dengan amin, kemudian Asmaul Husna, terus sholawat Nabi, baru berdoa menurut kemauannya. Dan jadi Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna pada umumnya. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Atau boleh juga ke surat Al-Isra, surat 17 ayat 110. Qulid Allah awid Allah. Maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut Ar-Rahman. Atau ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau dengan nama yang manapun boleh, karena Allah memiliki asmaul husna. Nabi menyebutkan inna lillahi asma'an. Allah memiliki nama-nama. Kemudian menyebut Asmaul Husna itu. Maksudnya asma'an, nama-nama Asmaul Husna. Mi'atun illa wahidatan. 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidatan. 100 kurang 1. Maka 99. Tapi makna 99 itu bukan berarti 99 saja, tidak, bukan pembatasan gitu. Contohnya, contohnya itu 90 sama ning boten terbatas. Mila wonten nama-nama yang juga nama Allah tapi tidak masuk di Asmaul Husna, misalnya Al-Hanan, Al-Manan gitu. Ya Hanan, ya Manan, tidak ada itu tentang Asmaul Husna gitu. Ada kemudian
Dzul arsyil azim misalnya gitu. Wahai Allah, pemilik arsy yang agung, Dzul arsyil karim, pemilik arsy yang mulia. Nah, ini kan boten enten, boleh kita dengan bahasa kita boleh. Lo Allah ingkang murping dumadi, ingkang akarya jagat, ingkang akarya lupa. Nah, ngerti kita? Terus boleh nggak apa-apa itu juga nama-nama Allah yang terbaik. Yang penting selaras dengan yang dicontohkan itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Aziz, Ya Jabar. Ngoten tadi kan? Apa ngoten asmaul husna? Ngoten nggih, padha. Kula ya ora hafal. Apa sithik mawon. Apale nika teng surat Al-Asr nih ayat 13 Pak Dikon ya. Surat 59 nggih. Ayat 23 24 wallahu la ilaha illahu al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bariul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Loh niku kan apal niku kan lumayan gitu. Nah terus doa diawali niki. Wallahu la ilaha illahu al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Terus sholawat Nabi lajeng doa miturut kepinginan kita. Boleh juga yang dalam bentuk kalimat-kalimat seperti surat Ali Imran ayat 26, 27. Ini sifat Allah tapi disebutkan diuraikan dalam kalimat. Allahumma, kan ini kan kulillahumma, kulih dihilangi, Allahumma. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Nah, ngoten itu juga pujian sanjungan kepada Allah yang masuk dalam Asmaul Husna. Jadi wasilah itu satu amal soleh, dua Asmaul Husna, yang ketiga doa orang soleh yang masih hidup. Aku masih hidup loh, doa orang soleh yang masih hidup. Maksudnya ampun yang sarian gitu. Bah niki putune ajeng THB ngoten ajeng pados kawian. Nyuwun doanipun, nyuwun pangestunipun mboten itu. Kok mbahne wis sumare teng sudah meninggal calui pangestu gitu. Mboten mireng, mboten saged gitu. Surat napa? An-Nisa ya. An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali supaya ditaati. Rasul itu diutus untuk ditaati oleh umat bi'idznillah dengan izin Allah. Kemudian kalimat ini walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahim. Walau annahum, dan mereka ketika
melakukan kezaliman, mendolimi diri mereka sendiri. Jauhkah, kemudian mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, mereka memohon ampunan kepada Allah, wastaghfarolahumur rasul, dan Rasul memohonkan ampunan untuk mereka. Niki kalimat niki nek dipahami Rasul tesih sugeng napa pun sifat masih hidup gitu tesih sugeng. Bila jauhkah mereka datang kepadamu, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, Rasul memintakan ampunan untuk mereka. Gitu, terus Rasul tesih sugeng. Boten wasilah nama-nama orang-orang yang soleh. Upamipun kan enten to niku saya bertawasul atau tawasalu di atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ulon, Syekh Kidul, Syekh Hitan, Syekh Ulon, sebut kabeh. Syekh Misol, Syekh Nur, Syekh Ngarep, Syekh Muri. Seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi, tidak disyariatkan oleh Allah, tapi berwasilah pada doa orang-orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Bila belum yang sami esok gawe teng putra-putra nggih, anu gandeng iki arep bangun omah upamanipun nggih teng putra. Kae ngono pangestu mbahmu. Ning bae tesih sugeng ampun nyuwun pangestu ning sarean mboten. Nyuwun pangestu supaya dituk doane Mbah Kangkung, Mbah Putri lho ra nggih to. Biasane kan ngoten. Solali engko nek pamanipun putrane ajeng nyambut gawe adoh gitu. Pikantuk SK teng mriku pamanipun. Nah, solali nyuwun pangestu simbah. Terus sowan bae, Mbah niki nyuwun pangestu, sangune ora? Nggih. Nek Mbah Kakung biasa nyangoni gitu. Ampun pangestu tok, ngono gitu. Nah, terus kalian meminta doa atau didoakan oleh orang yang masih hidup. Contoh malih teng surat Yusuf. Nah, ini contoh ini secara real dalam surat Al-Imran, surat Yusuf ayat 87 dan 88. Surat Yusuf sembilan delapan ya. Wah, 9899 ngoten nggih. 9798 mawon. Nggih, ngapunten nek dadi orek-orekan catetane. Surat Yusuf ayat 9798. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka mengatakan, maksudnya mereka itu saudara-saudara Nabi Yusuf, mengatakan pada ayahnya Nabi Yakub, wahai ayah kami, mohonkan ampunan bagi kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian bapaknya mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untuk kalian. Gitu, terus Nabi Yakub niki putra-putrane pas ngumpul niku matur, Pak, kula mangtungake nyuwun suwun pangapunten teng Gusti Allah. Jenengan kan kinasih teng ngersane Allah kan ngoten gitu. Nah, terus bapak nggih ngoten. Aku bakal njaluk pangapura sliramu kabeh marang
Allah. Innahu wal ghafurur rahim. Allah itu mau paring pangapunten, mau paring awas. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita terus mboten ngeten, Pak. Kula tak ndonga teng Gusti Allah, angge nyebut asmane jenengan nggih ora ngono gitu. Ya Allah kanthi wasilah bapak kula ngoten mboten itu gitu. Ning nyuwun teng bapake Pak kula mangtungake. Mangsuwun pingapunten teng Gusti Allah. Kula niki wis pangeten. Ngono to nggih? Nggih. Lampah kula salah kathah salahipun. Yo tak jaluke ngapura. Ngoten terus kita didoakan orang soleh yang masih hidup. Ampun yang sing sedo disebut asmani, ya Allah kula wasilah nang ini disebut niku kabeh. Ngeten iki jenenge nek cara kita ki ngaku aku iki lho, Pak. Kula niki kancane niku, kula niki sedulure niku kira-kira ngoten nggih. Nek jenengan mireng ngoten niku pripun? Ayo ra seneng to nggih. Wong kok kabeh wong gede-gede diaku, nggih, nek ngono lho kita. Ya Allah, kula niki sedulure Buya Hamka, kula niki sedulure Imam Nawawi, kula niki sedulure kan ngoten nggih. Mula gandeng kula sedulure kyai apik-apik niki mangkabulke donga kula ngono lho Pak kira-kira nggih. Nggih, ngoten kira-kira patut mboten? Mboten mila nyuwun didongake dening tiyang ingkang saleh ingkang tesih sugeng. Nggih, terus 3 niku. Jadi wasilah itu 1 wasilah amal soleh, 2 wasilah asmaul husna, dan wasilah doa orang soleh yang masih lalu. Kemudian wajahidu bisabilihi, dalam bisa ayat kepuniko surat Al-Maidah. Berjihadlah di jalannya, maksudnya berjihad niku bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan kewajiban. Sebab dengan bersungguh-sungguh akan membuka banyak kebaikan. Ngawali saking surat Al-Ankabut ya, surat 29. Jadi bersungguh-sungguh itu sangat bermanfaat. 29, surat 29 ayat 6 ya. Ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man jahada, dan barang siapa yang jahada berjihad, maksudnya bersungguh-sungguh dalam beramal, fa innama yujahidu li nafsi, kesungguhannya itu untuk dirinya sendiri. Terus sholat nggih tenanan, nggih ndonga nggih tenanan, nggih dahar nggih sing tenanan. Tak ngoten nggih to. Wong dahar ora tenanan gitu, wong mangan ora tenanan, ngoten nggih. Terus niku mawon dahar nek ora tenanan ya ora apik to, Bu. Mangan ora tenanan puncak kok di kurang piye wis digoleke, diolahke, dicepake, arek mangan kok gitu. Nah, jadi waman jahada itu asal maknanya bersungguh-sungguh. Maka orang yang istilahnya rajin itu mujtahidun, orang yang bersungguh, orang yang rajin. Terus mujtahid, nah kita terus nyebut mujahid, ngoten Pak. Mujtahid, mujahid. Jadi orang lain bersungguh-sungguh, kesungguhannya untuk dirinya sendiri. Tadi nopo-nopo ini nek sungguh-sungguh, niku kedadiane nggih sae. Terus ayat terakhir surat Al-Ankabut, santen niku.
Jadi wa man jahada wa inna ma yujahidu bi nafsi, siapapun yang bersungguh-sungguh kesungguhannya untuk diri sendiri, innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Jadi boten kok nggih Allah, awake dhewe salat niku boten tinggi Gusti Allah. Ning tinggi awake dhewe. Ngoten. Ayat terakhir ayat 69 ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang lain. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Contohnya, dan pulau penyansami nek sholat fardu, sholat wajib tenanan sungguh-sungguh niki mengke buka kesainan liyane. Paminipun nek panjenengan sholat teng dalem niku salate nggih polos, luhur tok, ngasar tok, maghrib tok. Biasane kan ngoten. Nggih. Ini nek salate ngelengke teng masjid, mungkin tambah sholat tahiyatul masjid gitu. Saged mboten sholat tahiyatul masjid teng omah? Ra iso, mboten iso gitu. Sholat qobliyah, ngoten enten qobliyah. Sholat ba'diyah. Gitu. Tambah zikir. Wong nek sholat teng griya iki sholat kemrungsung kok gitu. Rampung nggih wis kempul. Zikir ora kober gitu. Nggih. Nama beli sholat luhur, Waalaikum cepet-cepet tuh sholat sumo mangsamu, anggo mangsamu barang kok gitu. Sholat sumo orang ngerasa dewi, loh, gila, gitu. Jadi boten tambah kesainan nih, gitu. Ini sholat wamni pun kita nih sanajan katemporo ibu, boten wajib, gitu. Ini nek boten wonten sing ngebot-boti. Nyempatke sholat jamaah ke masjid. Mangke ben tambah-tambah niku lho. Tambah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Aku lho ba'diyah teng omah nggih iso nggih. Aning sholat ba'diyah teng omah niku nggih sok-sok ngoten niku gitu. Rada angel iki gitu paminipun jamaah ke masjid, ba'diyah teng omah. Mlampah kondur gitu. Tentunya nanti tidak batal. Kira-kira wuduneh ngono kira dawuh kahap ya. Sebagian yang masjid sisan, mboten napa-napa gitu. Nah, mendet istiqomahipun. Pancen nggih ngoten afdhalus sholati, sebaik-baik sholat untuk orang mukmin adalah di rumahnya kecuali sholat maktubah, sholat wajib. Itu saapi-api sholat yang mukmin itu teng omah kejawi sholat wajib. Maksudnya sholat sunat teng omah itu sae. Terus griyane mangke aktu manazilakum haddoha, berikan bagian rumahmu, yaitu sholat dan bacaan Al-Quran. Tinggi maos Quran kali tinggi sholat sunat. Nah, mula kula sami nek jamaah niku sholat dalam takwa wau gitu. Nah, mungkin buka kesayangan salat jiwa. Nah, dengan bersungguh-sungguh akan membuka kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka banyak kebaikannya, la'allakum tuflihun, sehingga kalian meraih keberuntungan yang besar. Ngoten. Terus kemudian balik dalam surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma laqtadaw bi liyaqtadu bi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir kalau saja mereka memiliki harta sepenuh bumi dan ditambah lagi sebanyak itu untuk menebus azab Allah di hari kiamat, ma cukup bila minhum,
tebusannya tidak akan diterima. Walahum adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Terus maksudipun dan tiyang ibu tabiate fitrahipun tidak ingin disakiti badannya, tidak ingin disakiti sekujur badannya. Terus loro iki ra penak gitu. Ngono nek loro niku ikhlas ngilangke duit pirang-pirang gitu. Jenengan tindak teng dokter diopo piro-piro, oh dibayar. Nggih, hitungane tuku bayem ya Bu. Sak unting 1000 wis dinyang gitu. Nggih. Oh. Tuku bayem jane 1000 ki rak murah gitu. Wis rasa nandur, rasa ngopeni, wis diuntingke, resik, dipilihke gitu. 1000. Borong 2003 ngono gitu. Oh panjang ngoten niku teng Pak dokter diopo Bu anu nggih pinten Pak niki 250 bayar lho Pak. Mbok 245 to Pak ora tau ngoten gitu. Nggih. Isin. Terus nggih maksudipun orang yang berdosa nanti kan diancam azab. Mereka itu pasti akan lebih memilih tidak diazab meskipun harus kehilangan apa yang dimilikinya. Dan surat Az-Zumar surat 39 ayat 27, surat 39 ayat 27. Lau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'hu laqtadaw bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasib. Andai kata orang-orang yang zalim itu mereka memiliki harta sepenuh bumi ditambah sejumlah itu, pasti mereka akan merelakan untuk menebus azab yang buruk nanti di hari kiamat. Terus tiang-tiang kafir niki bayangane teng dunya. Aku kan sugih, ngoten nggih. Dunyaku pirang-pirang. Yo nek ngantek sesuk diadab Gusti Allah, oh sesuk tak tebus nganggo dunyaku kan ngoten ta niku. Kados Abu Lahab niku kan ngoten. Nggih. Nalika Rasulullah didhawuhi dakwah dhateng kerabat-kerabatipun. Salah setunggalipun nalika Rasulullah teng sawijine pasar niku. Pasar Dzul Majas niku. Ajeng nglumpukke tiang-tiang sedherek terus disandangi, apakah kalian percaya bila aku beritahu bahwa nanti sebentar lagi ada musuh yang menyerang kalian? Mereka mengatakan kami percaya. Maksudnya pun Nabi kira tahu roh, ngono gitu. Kalaupun dikabari seperti itu pasti percaya. Kemudian Rasul mengatakan bahwa kita ini di dunia, setelah mati nanti akan dibangkitkan dan diminta pertanggung jawaban. Kemudian datang seseorang yang wajahnya memerah, sinar matanya tajam, rambutnya panjang di kelapang, di kelapang. Orang itu dikenal dengan julukan Abu Lahab. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kunyahnya adalah Abu Utaibah. Kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Muhammad, hanya untuk inikah kamu mengatakan, kamu mengumpulkan orang-orang ini? Celaka kamu Muhammad. Gitu. Kemudian turun tabat siada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan Abu Lahab pasti celaka. Nah, kemudian
Rasulullah menjelaskan bahwa nanti di akhirat ada azab. Siapa yang tidak taat akan diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah. Abu Lahab mengatakan, kalau memang nanti aku harus dihukum, aku akan menebus hukuman itu dengan harta dan anak-anakku. Kan ngoten. Terus turun nih kama agna anhu maluhu wa harta dan anak-anak atau usaha Abu Lahab tidak akan bermanfaat di akhirat. Terus tiang-tiang kafir niku pokoknya nek pun sesuk disiksa, dihukum nglirake dunyane, di dunya sepinten mawon, sing penting ora dihukum, ora diadab. Ngoten kita padha kali kita wis lah, sing penting aku ora dihukum. Bayar piro? Ngoten ta biasanya gitu. Nah, seperti itu. Tapi untuk orang-orang kafir tebusan mereka tidak diterima. Orang-orang kafir tidak akan diterima tebusannya. Yang diterima hanya orang-orang yang beriman. Maksudnya dunia ini manfaat. Sebab panci digunakan kagem ibadah. Maka di banyak ayat, ayat seperti ini. Seperti misalnya surat Ali Imran, surat 3 ayat 91. Kali ini apalan kita wis tekan Al-Maidah, Ali Imran ini kan boten lali. Ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam yahtadami ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam yahtadami, tidak akan diterima tebusan dari mereka meskipun ditebus dengan emas sepenuh bumi. Dengan kagungan boten emas sak gedene bumi. Boten kadah nih, kadai Mas Slamet, Mas Riyadi, Mas Rakil, Mas Sabar, boten gede-gede nih bumi aja. Mas Joko. Jadi kalaupun tebusannya itu emas sebesar sepenuh bumi, tetap tidak akan diterima. Sebab orang kafir itu hartanya memang tidak ditujukan untuk akhirat, hanya untuk kecukupan dunia. Ngantos niki mawon. Jadi orang kafir tidak akan diterima tebusannya karena mereka memang tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman kepada Allah. Kebaikan-kebaikannya tidak ditujukan untuk Allah dan tidak ditujukan untuk bekal di hari akhir. Dan penyerang untuk kesembuhan dan cukup nih. Jadi apa majelis subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.